Anaknya protes. Dibilang, ayah, kenapa Ki beli lagi pepaya? Masih banyak pepaya di kulkas yang dibeli mama kemarin di pasar. Untuk apa itu, ayah? Dia bilang, stalking anakku. Lalu ayahnya mengatakan, mulai mendoktrin anaknya, yang lebih penting bukan stalking, tapi saya menderma kepada penjual sayur ini tanpa dia merasa saya kasihani, karena saya beli barangnya. Ya, saya bungkus harga dirinya. Akhirnya dia tidak menyatakan dirinya saat itu sebagai pengemis. Jadi definisi yang saya tawarkan pada sore hari ini, bahwa orang yang bertakwa, yang menjadi petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran, adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Langsung di dalam hati tak bertanya, Ki, siapa itu orang yang sudah selesai dengan dirinya? Orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang ditunjuk sebagai yunfikuna fissarai wadhara, yang bisa berbagi baik dia di kala luang maupun sempit, melewati itu sekat-sekat luang dan sempit. Orang yang tidak selesai dengan dirinya, para hadirin, nanti agak luampi baru mau berbagi. Orang-orang yang selesai dengan dirinya selalu punya motivasi, ada dorongan dari dalam untuk selalu berbagi dan membantu di luar dirinya. Nah, mereka yang sudah selesai dengan dirinya tidak lagi terjebak dengan validasi eksternal dari cara berbaginya. Ada juga hadirin yang menderma, yang model selesai dengan dirinya saya amati dalam praktek sosial masyarakat kita. Dia menderma berbagi dengan cara membungkusnya dengan harga diri. Bagaimana dia membungkus harga diri? Itu saya cerita dalam seri tulisan saya, Bona Fide. Itu artinya iktikat baik. Yang saya contohkan, Bapak Ibu, seorang ayah menahan penjual sayur buah, Pak Gandeng. Dia tahan. Dia jalan bersama dengan anaknya yang seumuran kelas 4 SD. Bilang, berapa harga pepayata itu? Pepaya apa ke itu? California. Masih mengkal. Kasih K2, berapa? Dibilang 10.000 satu, Pak. Pas dia bilang, ini Pak uangnya. Bilang, 100.000. Baru na garamba nih kantona ya Pak. Tidak usah. Ya, simpan saja, simpan. Makasih Pak, makasih banyak. Pergilah Pak Gandeng. Anaknya protes. Dibilang, ayah, kenapa Ki beli lagi pepaya? Masih banyak pepaya di kulkas yang dibeli mama kemarin di pasar. Untuk apa itu, ayah? Dia bilang, stalking. Apalagi ini masih mengkal. Lalu ayahnya mengatakan, mulai mendoktrin anaknya, yang lebih penting bukan stalking, tapi saya menderma kepada penjual sayur ini tanpa dia merasa saya kasihani, karena saya beli barangnya. Ya, saya bungkus harga dirinya. Akhirnya dia tidak menyatakan dirinya saat itu sebagai pengemis, dan dia akan memutuskan untuk terus bekerja dan menjual karena dia punya harga diri. Adapun sisa uangnya itu adalah kebaikan dari pembeli. Orang yang ingin selesai dirinya pada aspek menderma, dia harus dituntun oleh sebuah fenomena hati yang tadi saya sebut dengan bona fide, iktikat baik. Hadirin, ciri yang kedua yang ditunjuk oleh ayat suci, wal qadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarah. Dalam bahasa yang lebih puitis barangkali, yang mampu mengelola emosi. Tidak ada orang yang selesai dengan dirinya kalau dia masih sangat emosional. Apalagi hadirin, berhadapan dengan segala dinamika, harus kekuatan pengelolaan emosi yang bagus. Gurunda Prof. Mansur paham itu dinamika yang kita sering hadapi. Bukan hanya dalam pengelolaan birokrasi, manajemen, kepemimpinan, betapa pentingnya itu emosi. Kesehatan juga, Dr. Nas. Orang yang bisa mengontrol emosi cenderung sehat. Dan saya melakukan survei kecil-kecilan para hadirin, rata-rata pemimpin besar terletak pada kemampuannya mengelola emosinya. Yang terakhir, ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah mereka-mereka yang sudah terbiasa berdamai dengan masa lalunya. Engkau tuh tahu, susah move on. Tidak selesai dengan diri tak itu. Selalu terbayang kejayaan masa lalunya. Dulu memang kamu akabri, tapi sekarang apa boleh buat, kamu sudah
pepabri. Ya. Dulu memang kamu memiliki filosofi pandangan hidup, tapi sekarang apa boleh buat, kamu sudah berada pada posisi kenangan hidup. Bagaimana Pak Waredua? Pak Waredua masih pandangan hidup melolomu Pak. Sekali lagi, orang yang berdamai dengan masa lalu, yang ditandai dengan kesediaannya untuk menerima apa adanya dirinya. Biasanya kita menghindari kalimat-kalimat pembuka yang menunjukkan bahwa kita belum move on. Misalnya begini, seandainya roh dulu, tidak berdamai masalah. Atau mengatakan seperti ini, dulu, tidak berdamai dengan masa lalu. Selalu ingin bernostalgia dengan kejayaan. Yang lebih bagus untuk dipraktekkan berdamai dengan masa lalu adalah kita tetap berilusi, tetapi ilusi yang dikembangkan adalah ilusi positif. Sebagai umat Islam, umat person yang memiliki ketakwaan dengan ciri sudah berdamai, sudah selesai, sudah bisa menderma tanpa validasi dan pengelolaan emosi yang sangat baik. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali sore ini, karena dalam satu hari saya bisa menginjak 2 kali hadir di auditorium Al-Jibrah 2 kali dalam sehari. Ya, boleh tepuk tangan. Jadi spesial sekali saya pikir tempat ini. Dan tahulah, selaku dosen UIN Alauddin yang sekarang mendapatkan tugas tambahan sebagai rektor, saya sendiri menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. Inilah bagian dari kontribusi saya. Ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, memperingati malam turunnya Al-Quran.